Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Septiani, SD 18D dari Prodi PGSD Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mengembangkan strategi pembelajaran untuk mata pelajaran matematika di sekolah dasar menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning. Sebelumnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Andes Safarandes Asmara, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran model matematika. Yang pertama ada pertanyaan mengenai persamaan contextual teaching learning dan realistic mathematics education. Persamaan contextual teaching learning dan realistic mathematics education yaitu model pembelajaran yang sama-sama bertitik tolak dari hal-hal realistis atau nyata bagi peserta didik, yaitu mengaitkan hal-hal dengan objek-objek atau benda yang nyata dan konkret di sekitarnya dengan cara diamati atau dipahami peserta didik lewat membayangkan dalam lingkungan tempat peserta didik berada, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pertanyaan yang kedua, menjelaskan dan mencontohkan matematika adalah ilmu struktur yang terorganisasi dengan baik. Matematika adalah ilmu yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema atau konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis atau terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai konsep yang paling kompleks. Oleh karena itu, untuk mempelajari matematika, konsep sebelumnya harus menjadi persyaratan, harus benar-benar dikuasai agar dipahami topik atau konsep selanjutnya. Contohnya, ada seorang siswa akan mempelajari sebuah volume kerucut. Haruslah mempelajari mulai dari lingkaran, luas lingkaran, bangun ruang, yang diakhiri dengan volume kerucut. Dan yang ketiga, ada ciri khas dari pembelajaran contextual teaching learning dan pembelajaran realistic mathematics education. Ciri khas dari pembelajaran contextual teaching learning antara lain adanya kerjasama antara semua pihak, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, dan pembelajaran terintegrasi menggunakan berbagai sumber, dan murid menjadi aktif dengan teman-temannya karena sharing, dan murid menjadi kritis, guru menjadi kreatif. Dalam realistic mathematics education, ciri khasnya adalah menggunakan masalah kontekstual, yaitu matematika dipandang sebagai kegiatan sehari-hari manusia dengan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi atau dialami oleh siswa. Masalah kontekstual yang realistik atau nyata bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting. Dan dalam realistic mathematics education menggunakan model, yaitu belajar matematika berarti bekerja dengan alat matematis, hasil matematisasi horizontal, dan terjadi interaksi antara murid dan guru, yaitu aktivitas belajar meliputi kegiatan memecahkan masalah yang kontekstual atau yang realistik. Sekarang saya akan mengembangkan strategi pembelajaran untuk mata pelajaran matematika di sekolah dasar dengan menggunakan contextual teaching learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, syukur semuanya sehat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita rapikan dulu ya pakaiannya agar belajarnya rapi dan nyaman. Coba diperhatikan, bajunya sudah dimasukkan semua, dasinya sudah betul. Ingat, kerahnya harus dilipat dengan baik ya. Oke, sudah rapi semua pakaiannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah rapi, sudah siap untuk belajar.
Sekarang Ibu mau kalian lihat kolong-kolong mejanya. Di lantainya, di kolong mejanya apakah masih ada sampah? Apabila ada sampah, yuk kita buang dahulu agar belajarnya tidak bau sampah dan banyak nyamuk. Oke, boleh silakan buang sampahnya terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar, siapa tahu belajar apa? Kita akan belajar matematika. Kita masuk pembelajaran, kita buka buku LKS masing-masing. Buku LKS Matematika bab 4 ya, halaman sebentar. Halaman 46. Oke, semuanya ada buku LKS matematikanya. Boleh dibuka halaman 46. Sekarang kita masuk bab 4 ya, dengan materi baru yaitu bangun datar. Ada bangun datar dan bangun ruang. Tetapi kita bahas satu persatu ya. Kita bahas hari ini bangun datar. Sebelumnya kita di kelas 1 belajar sama matematika di kelas 1, kalian sebelumnya sudah mengenal bangun datar. Ada bangun apa saja ya dulu di kelas 1 di dalam bangun datar? Betul sekali, ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Sekarang di kelas 2, dalam materi bangun datar, kita akan membahas mengenai rusuk garis. Baik, sekarang sudah dibuka buku LKS-nya. Dilihat halaman 46 dengan materi bangun datar. Nah, di sini kita lihat ya. Ada apa? Ruas garis. Kita lihat di samping ada ruas garis A, garis B. Nah, di sini ruas garis di samping disebut ruas garis AB karena di ujung garis berupa titik. Nah, ujung-ujung garis ini berupa titik. Titik ini memiliki nama A dan titik B. Ujung ruas garis yang kiri ini dinamakan titik A. Ujung ruas garis yang sebelah kanan itu adalah titik B. Maka ini disebut ruas garis AB. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apakah di rumah kalian punya benda-benda yang berbentuk datar? Ya, betul. Bisa tutup tempat makan, boleh. Buku yang berbentuk persegi boleh. Terus apa lagi? Betul sekali, ada yang tahu pizza? Iya, pizza itu berbentuk apa? Segitiga. Iya, betul. Ada lagi? Betul sekali. Papan untuk mengiris masakan di dapur berbentuk persegi panjang ya. Betul, segi 4 persegi panjang. Pintar sekali. Dan ada lagi yang tahu apa? Cermin di rumah kalian berbentuk lingkaran? Iya, nah itu merupakan bangun datar berbentuk lingkaran. Sekarang Ibu punya contoh. Di sini Ibu punya contoh seperti yang tadi kalian sebutkan. Tutup tempat makan berbentuk segi 4. Nah, sekarang kita tentukan ya ruas garis dari segi 4 ini. Kita langsung aplikasikan ya, biar kalian bisa memahami. Di sini Ibu kasih nama ya, tempat tutup tempat makannya. Oke, baik. Ibu beri nama dulu ya. Di sini Ibu beri nama titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita lihat. Nah, yuk kita tentukan ruas garisnya. Ada titik A. Titik A jika ke samping memiliki garis. Nah, ini bertemu dengan titik B. Jadi, ada ruas garis AB. Titik A bertemu dengan titik C, maka adanya ruas garis AC. Oke? Sekarang kita sudah menemukan dua ruas garis AB, AC. Nah, di sini ada titik B bertemu dengan titik D. Nih, kita tarik. Nah, ada ruas garis. Ruas garis ini dinamakan BD karena titik B bertemu dengan titik D. Jadi, ruas garis BD. Lalu, satu lagi masih ada ternyata
titik C bertemu dengan titik D disebut ruas garis CD. Nah, bisa kita hitung ada berapa ruas garis yang sudah kita temukan? 1 AB, 2 AC, 3 BD, 4 CD. Bagaimana? Apakah kalian bisa menemukan ruas garis di benda lainnya? Boleh kalian menemukan benda-benda yang ada di sekitar kalian atau benda-benda yang kalian ingat di rumah yang berbentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran. Ibu mau kalian tentukan ya ada berapa ruas garis yang ada di dalam segitiga, ruas garis yang ada di dalam segi empat, dan ruas garis yang ada di dalam lingkaran. Boleh kalian membayangkan, kalian menggunakan pizza yang berbentuk segitiga, alat setrika, dan banyak benda lainnya yang berbentuk datar ya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Oke, baik. Sekarang ibu mau kalian sebutkan benda apa yang kalian temui, benda apa yang kalian bayangkan yang berbentuk bangun datar yang dapat kalian temui rusuk garisnya. Boleh satu persatu ke depan ya. Sudah selesai semuanya? Nah, ibu mau sekarang ada beberapa siswa yang boleh berani maju ke depan untuk menyebutkan hasil dari apa yang kalian temukan dan apa yang kalian bayangkan mengenai bangun datar untuk menemukan ruas garisnya. Oke, good job Reja, terima kasih. Sekarang siapa lagi yang mau ke depan, boleh? Baik, terima kasih Elmora sudah menyebutkan. Elmora tadi habis makan pizza pagi sarapannya. Jadi hafal ya, bentuk segitiga memiliki 3 ruas garis. Zahra mau ke depan? Boleh, silahkan. Wah, Zahra hebat, bisa menemukan benda-benda di sekitar yang berbentuk datar dan menemukan ruas garisnya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ke depan? Terima kasih Zahra. Sudah tidak ada lagi yang mau ke depan? Semua jawabannya hampir sama ya? Benda-bendanya pun hampir sama? Ada yang berbeda? Oke, baik, semuanya sama. Hasil tugasnya boleh kalian kumpulkan bukunya ke depan. Wah, semuanya hebat, sudah bisa menentukan ruas garis yang kalian temukan di sekeliling atau di sekitar kalian. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan ya pembelajaran yang kalian dapat hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dan mau? Boleh Ramdan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ramdan hebat, terima kasih Ramdan. Semuanya sama kesimpulannya seperti Ramdan. Nanti apabila kalian menemukan benda-benda di sekitar kalian berbentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan lingkaran, nanti kalian bisa ingat pembelajaran ini ya, untuk menemukan ruas garisnya. Boleh sekarang kita bereskan alat tulisnya ya. Kita berdoa sesudah belajar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, hebat semuanya. Sudah dirapihkan alat tulisnya? Sudah. Sekarang kita berdoa sesudah belajar ya. Baik, terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Kalian semua hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.